Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Peraya edisi Rabu 26 Mei 2021. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kami dalam kami mengistirahatkan tubuh kami. Dan sekarang Engkau telah membangunkan kami dengan penuh selamat, dengan kekuatan baru. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi suluh dan pedoman kami dalam menapaki hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Kuasai kami ya Allah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat mengerti, kami dapat pahami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Yehezkel 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah terhadap tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, dan bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku,
Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita saat ini adalah tulang yang dihidupkan kembali. Buku Tu di Pamalimbangun Sule. Jika kita pergi ke objek wisata Ketekesu atau Londa di Toraja Utara, maka kita akan melihat tulang-tulang manusia yang telah kering. Banyak orang yang berfoto dengan tulang belulang itu tanpa rasa takut, karena bagi mereka itu sudah menjadi benda mati. Tulang-tulang itu sudah tidak hidup lagi. Namun bagaimana jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali? Pasti orang-orang akan sangat ketakutan melihatnya. Allah membawa Yehezkel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Suatu penglihatan yang sangat luar biasa, di mana tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Bukan hanya menyatu, tetapi kembali memiliki urat, daging, kulit, dan hidup kembali. Hal luar biasa itu terjadi karena kuasa Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada tulang belulang itu, sehingga dapat hidup kembali. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel. Tulang yang sudah kering dan berserakan itu lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam kekeringan iman. Tuhan telah memberikan rohnya kepada manusia sehingga dapat hidup kembali. Dalam ayat 14 bacaan kita. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan telah mati dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami kekeringan iman atau hidup dalam keputusasaan. Entah itu karena masalah-masalah atau karena suatu peristiwa tertentu. Namun, dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus, menuntun dan memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada harapan bagi kita, karena yang mati pun dapat dibangkitkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengakhiri persekutuan kita saat ini, marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, boleh kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Engkau ya Tuhan yang memberkati kami semua di dalam rencana dan cita-cita kami. Terlebih khusus ya Tuhan hari ini ketika kami akan beraktivitas, tuntun dan peliharakan kami. Semoga apa yang kami rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati orang-orang terkasih kami, berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap peran yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Peran kami sebagai istri, peran kami sebagai suami, sebagai anak dalam rumah tangga. Tuhan berkati kami. Semoga setiap peran yang Tuhan anugerahkan kepada kami dapat melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati ya Tuhan persekutuan kami di Jemaat Efrata Bontang. Semoga melalui persekutuan ini nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Semoga hikmat dari Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mereka di dalam memimpin dan mengarahkan kami. Seluruh kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berperkara. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.